Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai untuk penjelasan hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Kristiana Putra Arditya. Saya dari kelas 2024. Saya di sini akan menjelaskan tentang Information Technology Infrastructure Library atau biasa juga yang disebut dengan ITIL. Oke, baik, akan langsung saja. Yang pertama adalah konsep dasar dari ITIL. Yang pertama adalah ITIL adalah sekumpulan praktik terbaik untuk manajemen layanan, yaitu yang biasa digunakan juga untuk membantu organisasi untuk menyelaraskan antara dari layanan TI dan juga kebutuhan bisnis yang bersangkutan, seperti beberapa contoh yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian tujuan utama dari ITIL adalah untuk meningkatkan efisien layanan dari TI, maksudnya dari TI, IT Service Management atau ITSM. Kemudian untuk mendukung dan menjamin juga untuk tujuan bisnis gitu. Seperti contoh nanti. Yang kemudian di sini juga ITIL itu seperti kerangka yang digunakan oleh TI dalam mengelola supaya lebih terukur, konsisten, dan juga dapat ditingkatkan. Oke, saya akan masuk ke sejarah ITIL. Oke, yang pertama, sejarah dari ITIL itu pertama kali ya untuk dikembangkannya itu pada tahun 90-an. Maksud saya pada tahun 80-an yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris dan juga diberi nama dengan ITIL V1 atau versi 1. Itu yang berisi lebih dari 30 buku panduan teknis tentang TI. Kemudian pada tahun 2000 berkembang menjadi ITIL V2 yang isinya lebih sederhana dan sedikit mungkin ya. Yang difokuskan pada ITIL V2 ini, mereka berfokus pada service support dan juga service delivery sehingga lebih mudah digunakan secara luas. Kemudian pada tahun 2007 berkembang lagi menjadi ITIL versi 3 yang juga memperkenalkan konsep baru, yaitu service life cycle, yang bertujuan untuk yang isinya itu terdiri dari strategi, desain, dan lain sejenisnya. Kemudian pada tahun 2011 itu disempurnakan ya yang sebelumnya itu yang ITIL. Kemudian pada tahun 2019 nih atau yang pertama kali ditemukannya ITIL versi 4. ITIL versi 4 itu adalah ITIL yang sekarang sering digunakan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Kemudian di sini juga ITIL versi 4 itu menyesuaikan dengan era digital dengan konsep terbaru mereka, yaitu Service Value System, dan yang didukung oleh metode seperti Agile, DevOps, dan Lean IT. Oke, saya akan lanjut ke mengapa ITIL digunakan. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada tujuannya di sini ya emang itu alasan kenapa ITIL digunakan itu, yaitu seperti meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan TI yang menjadi lebih berguna gitu, maksudnya itu yang lebih bagus lagi. Kemudian menurunkan biaya operasional melalui efisiensi proses. Nah, yang paling diincar dalam ITIL itu yang ini ya, yang biaya operasional supaya lebih sedikit namun juga lebih efisien gitu. Nah, itu alasan mengapa orang-orang menggunakan ITIL itu yang paling utama. Kemudian akan lanjut ke komponen utama ITIL atau yang dikenal seperti tadi ya, Service Value System. Yang pertama di sini ada guiding principle ya. Guiding principle itu yaitu prinsip panduan ya, seperti maksud saya seperti halnya pada buku-buku panduan yang tersedia gitu dalam membuat sesuatu. Nah,
Guiding principle ini digunakan pada ITIL 4 yang isinya itu contohnya itu seperti focus on value. Kemudian ada governance, ada service value chain yaitu rangkaian aktivitas utama ya kita seperti rantai, jadi tidak bisa langsung loncat-loncat gitu. Jadi harus ada rangkaiannya terlebih dahulu. Kemudian ada practice ya, practice ini kumpulan praktik ya, pengganti istilah proses sebenarnya. Kemudian continual improvement, upaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. Nah, untuk prinsip dan contoh di sini saya menggunakan Instagram sebagai contoh saya ya, karena saya sangat sering menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, prinsip pada ITIL itu focus on value. Di sini itu maksudnya itu jadi contohnya itu seperti Instagram yang memfokuskan pada value. Value mereka yang fokuskan itu yaitu dalam konten yang mereka pilih, kemudian komunikasi, kemudian konten-konten yang relevan, kemudian yang paling diunggulkan dalam mereka itu terutama dalam berbagai konten, dan kemudian bagaimana secara pengguna itu berinteraksi sama lain gitu. Kemudian di sini ada progress iteratif dengan feedback, yaitu feedback yang dimaksud itu seperti ulasan dari pengguna atau juga menambahkan fitur-fitur baru gitu, seperti pada Instagram ini. Kalau dulu itu Instagram tidak ada yang namanya Reels ya, jadi cuman hanya ada di search engine tersebut cuman hanya ada berupa tombol search, kemudian rekomendasi konten ya. Kalau sekarang itu mereka menambahkan fitur baru yang bernama Reels. Nah, Reels ini cukup sangat digemari ya oleh orang-orang dikarenakan penggunaannya yang mudah, kemudian tidak cepat bosan juga gitu. Baik, di sini yang terakhir adalah collaborate dan promote visibility. Nah, untuk yang terakhir ini pada pengguna layanan ICL itu mereka tidak hanya berfokus pada diri mereka sendiri, jadi mereka juga mengkolaborasi dengan hal-hal lain seperti contoh Instagram ini terkadang mengkolaborasi dirinya dengan yang terbaru ini seperti Meta AI, kemudian layanan-layanan lain seperti ya yang baru-baru gitu. Kemudian mereka juga mengembangkan keamanan yang dimana ini tuh hasil kolaborasi antara mereka dan tim TI yang baru. Nah, kemudian di sini ada mind map struktur ITIL 4. Nah, di sini itu ada dua, yaitu surface value system dan 4 dimensional yang pentingnya itu. Baik, saya akan lanjut saja. Nah, untuk yang terakhir di sini adalah kesimpulan ya. Kesimpulannya itu ya seperti yang kita tahu ya, ITIL V4 yang kita sering gunakan itu adalah kerangka kerja atau biasa disebut framework yang membantu organisasi dalam layanan teknologi informasi, yaitu dengan cara mereka yang menawarkan fitur mereka yaitu seperti service value system, kemudian 4 dimensional tadi ya yang berisikan seperti orang, kemudian organisasi. Mohon maaf, saya akan mengeluarkan bentar. Sorry. Ya, seperti yang tadi di 4 dimensional itu mereka itu harus punya organisasi, kemudian partner itu sangat penting ya. Kemudian teknologi juga sangat diperlukan untuk mereka. Kemudian ada proses seperti rangkaian yang tadi ya untuk contohnya. Ya, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan dalam berkata dan kurang enak untuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.